Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, jangan lupa anak-anak ibu membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tema 7 yaitu perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya akan hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Nah, anak-anak, mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-temannya. Lagu tersebut berjudul Roti. Nah, anak-anak ibu, mari kita nyanyikan bersama lagu Roti ciptaan dari Ate Mahmud berikut ini. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Rotiku tadi, mari kita belajar tentang pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, coba kalian nyanyikan kembali lagu Rotiku tadi. Maka kalian akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagunya. Coba kalian perhatikan pada lagu Rotiku tadi. Setiap bait warna yang berbeda pada setiap lirik itu menunjukkan pola irama yang berbeda, anak-anak.
Nah, Siti menunjukkan sebuah teks bacaan kepada teman-temannya. Isinya tentang teknologi pangan. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa arti teknologi pangan itu? Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan juga kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tetap tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi anak-anak, teknologi pangan ini sangat membantu kita untuk membuat makanan-makanan ini lebih tahan lama. Seperti tadi, kacang kedelai dapat difermentasikan menjadi apa anak-anak? Ya, menjadi tahu, tempe, maupun kecap. Nah, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-temannya untuk melihatnya. Semua temannya tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, berikut ini adalah proses pembuatan tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama-tama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan kedelai disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan tersebut dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan yang tidak baku anak-anak. Ada kain A dan ada kain B. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini yang kain A dan ini juga kain B yang untuk menutup seluruh permukaan tahu. Nah, Edo dan teman-temannya menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan juga kain B anak-anak. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Nah, coba kalian perhatikan kain A dan juga kain B yang digunakan untuk menutup permukaan tahu tersebut. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A yaitu ada berapa anak-anak? Coba hitung bersama ya, hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Jadi, berapakah tahu yang menutupi kain A? Ya, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8. Sekarang untuk kain B kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Jadi permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu yang berbentuk persegi. Nah, jadi pertanyaannya, berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi karena ada 8 satuan perseginya ya. Dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, anak-anak, selain dengan cara kita menghitung satu persatu satuan persegi yang ada di kain A dan kain B, ada cara lain anak-anak. Coba kita perhatikan. Yang pertama, kita hitung dulu panjang permukaan kain ini. Panjang kainnya dari sini ke sini ya. Kita hitung ada berapa kotak anak-anak? 1, 2, 3, dan 4. Jadi panjangnya ada 4. Nah, sekarang setelah kita hitung panjangnya, kita hitung lagi lebarnya. Dari atas sampai ke bawah. Ada berapa kotak? Ada 1 dan 2. Jadi lebarnya tadi ada 2 dan panjangnya ada 4. Maka tinggal kita kalikan. Panjang kita kalikan lebar. Panjangnya 4 kotak dan lebarnya 2 kotak. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, berikutnya di kain B kita hitung. Panjangnya 1, 2, 3, 4 sama 4 kotak ya. Lebarnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, sama-sama 4. Jadi lebar dikali panjang. Panjangnya 4, lebarnya juga 4. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, apabila kalian menemui soal yang satuan perseginya banyak, maka kalian kalikan sisinya ya, lebarnya dan juga panjangnya. Nih, seperti kain A, lebar dan panjang. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak ibu yang sudah belajar dengan giat, dan juga kepada ibu dan bapak yang telah mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow.